Bahkan ya, peradaban kita makhluk bumi, itu terdapat di tengah-tengah peta tersebut. Namun, seperti yang bisa kita lihat di dalam peta, kalau peradaban kita di bumi ini tampak dibatasi oleh dinding putih yang menjadi batas antara peradaban kita dengan peradaban lainnya. Hal inilah yang ditafsir oleh banyak orang kalau bagian putih tersebut atau pembatas putih tersebut adalah Antartika. Assalamualaikum sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya sahabat, amin. Selama ini kita mengenal bumi kita itu bulat ya kan? Tapi ada juga yang mengatakan kalau bumi kita datar. Kalau menurut sahabat, kalian lebih percaya bumi itu bulat atau bumi itu datar nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sahabat. Semua orang pasti mengenal yang namanya peta. Dan peta itu adalah cikal bakal Google Maps, yang semakin mempermudah kita untuk mencari alamat, arah tujuan, agar tidak nyasar. Nah, kalau berbicara tentang Google Maps, itu kan menggunakan peta-peta kecil untuk potongan-potongan beberapa wilayah. Nah, kalau kita berbicara peta keseluruhan atau peta dunia yang besar. Nah, ini masih banyak perdebatannya. Dan ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau peta dunia yang selama ini kita tahu atau kita gunakan adalah bukan peta sebenarnya alias peta palsu? Ya, mungkin ini terdengar tidak masuk akal, tapi cukup seru untuk kita bahas. Karena ada sebuah misteri yang tersimpan tentang bumi, yang mana dikatakan peta yang selama ini kita gunakan hanyalah peta manipulasi yang menyembunyikan bentuk bumi sebenarnya. Kita akan membahas yang namanya Terra Infinita Map alias peta tanah tak terbatas, yang mana banyak yang membicarakan tentang peta tersebut, dan banyak informasi yang simpang siur tentang hal ini. Ada yang mengatakan kalau bumi tidak hanya bulat dan berbatas, alias terus menyambung gitu ya, tapi bumi ini bisa dikatakan jauh lebih luas dari apa yang kita tahu. Dan di dalam cerita Terra Infinita Map ini, dikatakan kalau bumi kita hanya salah satu daratan dari ribuan lainnya. Nah, jadi ibaratnya kehidupan ini ada di bumi yang sekarang kita tempati, dan juga ada di bumi yang lain. Jadi masih banyak bumi-bumi lainnya dengan penamaan yang berbeda. Nah, hal ini akan dikaitkan dengan misteri Antartika, yaitu sebuah benua yang mengelilingi bumi. Nah, dikatakan di balik Antartika itu sebenarnya masih ada kehidupan lain, dan selama ini disembunyikan dari kita umat manusia yang hidup di bumi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja mari kita masuk ke pembahasannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, Terra Infinita ini berasal dari siapa sih? Siapa yang pertama kali memperkenalkan nama Terra Infinita? Sejarahnya, Terra Infinita ini merupakan sebuah teori yang berasal dari sebuah buku yang judulnya dari bahasa Spanyol yaitu Terra Infinita Mundos Extraterrestres y sus Civilizaciones. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, arti dari kata tersebut adalah dunia ekstraterestrial, terra infinite, dan peradabannya. Kehidupan ekstraterestrial yang dimaksud adalah sebuah kehidupan yang tidak berasal dari bumi kita. Nah, jadi pembahasannya itu soal kehidupan di luar bumi. Tapi bukan tentang alien ya sahabat. Tapi lebih tepatnya kayak masih ada daratan bumi lain. Kalau misalkan kita ini adalah daratan bumi 1, berarti masih ada daratan bumi 2, 3, dan 4 hingga tak terbatas. Yang mana di sana ditempati oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang sama seperti kita, yang kemungkinan bentuknya berbeda gitu ya. Tapi masing-masing dari mereka juga memiliki peradaban dan kehidupan. Buku ini sendiri ditulis oleh Claudio Nauchelli. Nah, di sana dia menceritakan tentang kisah seseorang yang bernama Helen Morris dan juga ayahnya yang bernama William Morris. Nah, di dalam buku ini diceritakan kalau orang yang bernama Helen dan ayahnya yang bernama William Morris ini merupakan orang yang tinggal dan berasal dari luar dunia, luar Antartika, dan lebih tepatnya di sebuah daerah yang bernama Ancestral Land atau disebut dengan tanah leluhur. Di dalam buku itu diceritakan pada suatu waktu,
Kedua anak dan ayah ini dibantu oleh seseorang dari ras Giant alias ras raksasa. Nah, di saat itu orang dari ras Giant ini membacakan sebuah buku rahasia untuk Helen dan ayahnya, yang mana itu bercerita tentang di luar tembok Antartika itu masih ada 178 dunia lain yang memiliki kehidupan. Dan 178 dunia tersebut adalah bagian dari bumi datar. Buku ini juga menjelaskan tentang bumi yang kita tinggalin sekarang ini itu berada di bawah sebuah kubah, yang mana kubah tersebut berfungsi untuk melindungi bumi ini. Nah, dari teori ini atau cerita ini, makanya banyak sekali orang yang masih berdebat tentang bentuk bumi. Ada yang mengatakan bentuk bumi bulat, ada juga yang mengatakan bentuk bumi datar. Lalu ras Giant ini juga mengatakan ada dua kelompok yang sangat bermusuhan atau dua kehidupan yang sangat bermusuhan, yaitu kelompok dari bangsa Kastadian dan dari bangsa Anunnaki. Sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah, kalian pasti familiar tentang Anunnaki. Yang sebenarnya, Anunnaki ini sudah pernah diangkat menjadi sebuah film, tapi justru dilarang penayangannya. Kenapa dilarang? Karena film Anunnaki itu dianggap akan merubah pola pikir kita tentang peradaban dan akhirnya dilarang penayangannya. Nah, tapi di sini kita juga akan menjelaskan sedikit perbedaan dari Anunnaki dan bangsa Kastadian. Nah, jadi bangsa Kastadian adalah bangsa yang senang menjajah. Mereka memiliki teknologi yang canggih dan mereka sudah banyak menaklukkan dunia yang ada di bumi. Nah, sementara Anunnaki itu juga tidak jauh berbeda dengan Kastadian. Mereka ini adalah kaum-kaum yang memiliki teknologi canggih dan senang berperang. Dan mereka juga sama, senang menjajah dunia. Nah, namun di kehidupan kita sendiri, seperti yang saya katakan sebelumnya, film Anunnaki sudah pernah dibuat, sementara film tentang Kastadian kayaknya belum pernah dibuat gitu ya. Apa udah pernah nih? Mungkin saya yang kurang informasi, kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah ya sahabat. Berbicara tentang film Anunnaki, film ini agak sedikit kontroversial karena tiba-tiba penayangannya itu dilarang. Film ini dibuat pada tahun 2005, disutradarai oleh Philip Gardiner, dan judulnya begitu frontal, langsung dituliskan, Anunnaki. Dan film ini dibuat berdasarkan pada penemuan tablet prasasti kuno bangsa Sumeria. Jadi, film ini diangkat dari kisah nyata dan berbukti. Dan kabarnya kenapa film ini dicekal gara-gara film tersebut menceritakan tentang asal-usul umat manusia, yang mana bukanlah dari Adam dan Hawa, katanya. Dan hal ini benar-benar bertentangan dengan sebagian agama yang mempercayai kalau manusia ini nenek moyangnya adalah Adam dan Hawa. Padahal kalau dipikir-pikir, teori tentang asal-muasal manusia itu sudah ada yang membantah juga, kalau kita bukan berasal dari Adam dan Hawa, yaitu teori Darwin. Yang mana teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin ini mengatakan kalau kita berasal dari bangsa primata alias monyet yang berevolusi menjadi manusia. Tapi anehnya, teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin itu justru diyakini oleh kaum-kaum cendekiawan dan tidak pernah dicekal, tidak pernah dikecam. Lalu kenapa film Anunnaki itu justru dikecam? Dan semuanya pada takut nantinya umat manusia malah berubah sudut pandang tentang asal-muasal umat manusia di bumi. Nah ini agak aneh nih. Film Anunnaki ini memang benar-benar terinspirasi dari penemuan tablet Sumeria kuno yang disebutkan tadi. Yang mana tablet tersebut sebenarnya sudah 30 tahun dipelajari oleh seorang peneliti sejarah yang bernama Zecharia Sitchin. Zecharia ini setelah 30 tahun mempelajari tablet tersebut, menyimpulkan kalau Anunnaki yang disebut sebagai Dewa Sumeria kuno sebenarnya adalah makhluk dari planet lain. Nah lalu teori yang disampaikan oleh Zecharia ini sangat-sangat erat korelasinya dengan teori peta Terra Infinita. Jadi masih ada sangkut pautnya. Jadi kalau seandainya Anunnaki ini benar-benar ada, maka peta yang dianggap selama ini disembunyikan itu juga ada. Menurut Zecharia Sitchin dia juga mengatakan kalau Anunnaki ini merupakan makhluk luar angkasa yang memulai proyek kolonisasi menggunakan DNA mereka untuk mengembangbiakan manusia. Jadi kayak mereka itu membuat jenis makhluk hidup baru dari DNA mereka yang dicampur dengan DNA makhluk lain.
Salah seorang penulis yang bernama Jason Martell dia mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Chronology Apocalypse yang berisikan tentang sejarah Anunnaki yang sebenarnya sudah memiliki teknologi canggih sejak dari zaman kuno dan mereka sudah mampu mengunjungi bumi keluar dari planet mereka. Mereka menggunakan DNA-nya sendiri untuk mengkloning makhluk hidup lain yang dihasilkan yaitu manusia. Di dalam teori ini dikatakan kita ini bangsa manusia berasal dari setengah DNA Anunnaki dan sengaja diciptakan dengan kecerdasan terbatas untuk membantu pekerjaan bangsa Anunnaki di bumi kita dalam mencari mineral. Dan tujuan mereka membuat manusia ini juga agar manusia bisa menyebarkan koloni ke planet lain suatu saat nanti. Nah, tapi memang teori yang satu ini tidak dapat dibuktikan dan tidak ada juga yang berani untuk membeberkan bukti-buktinya. Karena seperti yang kita tahu ya, filmnya aja nih, film dokumenternya mau tayang itu dicekal dari bioskop dan tidak boleh ditonton oleh siapapun. Sekarang kita masuk ke terhubungannya dengan peta Terra Infinita. Menurut Terra Infinita, dikatakan kalau bumi ini terdapat banyak sekali ras. Di antaranya ada bangsa alien, bangsa dewa, bangsa-bangsa yang mirip seperti manusia. Cerita di dalam Terra Infinita ini benar-benar bikin mind-blowing. Gara-gara, mereka itu membahas tentang batas Antartika. Yang mana batas Antartika ini tidak pernah boleh dilewati oleh bangsa manusia. Jadi itu kayak dilarang gitu. Orang-orang itu nggak boleh berjalan di Antartika untuk melihat sebenarnya itu di sebelah Antartika atau di balik Antartika itu ada apa. Jadi seperti pagar atau tembok yang membatasi ujung bumi. Dan selama ini perbatasan tembok es di Antartika itu dijaga ketat oleh militer. Menurut Terra Infinita, tembok es yang ada di sekeliling dunia itu justru dibuat oleh bangsa Kastadian sebagai pembatas antara dunia mereka dengan dunia kita. Dan bangsa Kastadian ini dikenal sebagai makhluk karnivora. Lalu dikatakan juga, bangsa Kastadian ini yang membuat sistem keuangan. Lalu mereka juga mengendalikan politik yang terjadi di dunia kita atau di buminya kita. Sehingga kita manusia yang hidup di bumi ini, hidupnya itu tergesa-gesa, terikat oleh sistem dan bisa dikatakan sengsara. Ya walaupun kalau kita lihat di bumi kita sekarang ada yang bekerja keras agar bisa mendapatkan uang lalu bersenang-senang. Ya tapi tetap aja gitu kan, waktunya mereka itu tersita gitu. Sistem tersebut yang menciptakan adalah bangsa Kastadian kalau menurut cerita dari Terra Infinita. Namun sampai detik ini, tidak ada satu orang pun yang berani mencoba untuk membuktikan hal tersebut. Walaupun banyak yang percaya kalau Terra Infinita adalah sebuah fakta yang sengaja disembunyikan. Bahkan fenomena tentang keberadaan Terra Infinita ini itu dikaitkan dengan keberadaan Jabal Khaf yang mana Jabal Khaf ini sangat jelas diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran tentang induk gunung-gunung yang ada di dunia alias ya gunung paling tinggi gitu. Jadi, teori bumi datar Terra Infinita itu dikaitkan dengan Jabal Khaf agar semakin memperkuat teori itu sendiri. Sekarang coba kita lihat Terra Infinita map ini. Pada peta tersebut, terdapat dataran yang sangat luas yang tersebar ke seluruh penjuru bumi dan memiliki nama serta peradaban masing-masing. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Bahkan ya, peradaban kita makhluk bumi itu terdapat di tengah-tengah peta tersebut. Namun seperti yang bisa kita lihat di dalam peta, kalau peradaban kita di bumi ini tampak dipatasi oleh dinding putih yang menjadi batas antara peradaban kita dengan peradaban lainnya. Hal inilah yang ditafsir oleh banyak orang kalau bagian putih tersebut atau pembatas putih tersebut adalah Antartika. Jika kita lihat peta dari Terra Infinita ini, maka bisa dipastikan peradaban umat manusia itu sudah melebihi jutaan tahun lamanya. Karena butuh ratusan hingga jutaan tahun agar bisa menjelajahi peta Terra Infinita jika peta ini benar-benar nyata. Lalu, kalau kita melihat peta-peta kuno, seperti misalkan peta kuno dari Jepang dan juga peta-peta umum lainnya yang membahas tentang teori bumi datar, peta Terra Infinita ini sangat berbeda dan aneh sendiri gitu. Kalau peta kuno Jepang, itu kalau dilihat-lihat jauh lebih masuk akal karena itu berdasarkan penjelajahan yang dilakukan oleh leluhur mereka dan juga jarak di dalam peta tersebut masih terhitung ya terjangkau gitu. Apa tujuan seseorang menciptakan peta Terra Infinita ini?
Apakah ini hanya sebuah propaganda untuk mengolok-ngolok penganut flat earth atau bumi datar gitu ya? Atau ada tujuan lain? Gimana nih sahabat? Menurut kalian? Kalian percaya atau enggak dengan peta Terra Infinita ini? Atau justru ya ini hanya sebuah olokan atau plesetan gitu? Coba kalian komen di bawah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengapa di dalam peta Terra Infinita dikatakan bumi kita ini justru dikelilingi atau dibatasi. Seperti yang kita lihat ya, bumi kita atau peradaban kita di dalam peta Terra Infinita itu seperti terkurung oleh sebuah pagar besar. Di Terra Infinita ini sudah pasti bakal ada yang namanya gerbang untuk keluar masuk. Pintu pertama yang digambarkan di dalam peta Terra Infinita adalah Barrington Way, Morristar yang diberi nama oleh penemu gerbang ini sendiri. Nah lalu kemudian ada juga gerbang The Summer Gate yang hanya bisa diakses ketika musim panas yang dimana es bakal mencair sehingga membentuk sebuah celah. Nah lalu ada lagi yang bernama The Alton Portal yang merupakan gerbang menuju Asgard. Tapi untuk saat sekarang ini belum ada yang bisa membuktikan semuanya dan masih banyak yang menganggap itu hanya sebuah fiksi. Tapi kalau ini benar-benar nyata nih sahabat, maka banyak film-film yang selama ini kita tonton, misalkan seperti film fiksi Avatar, atau kisah Asgard, dan juga kisah-kisah anime serta kisah lainnya itu ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Yang mana berarti film-film tersebut atau cerita fiksi tersebut adalah sebuah kode yang memberitahukan kita kalau mereka itu sebenarnya berada di sekitar kita. Dan juga jika peta Terra Infinita ini benar-benar ada, maka cerita tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, lalu Dajjal akan terasa lebih masuk akal gitu. Karena seperti yang kita tahu di dalam agama Islam dipercaya Ya'juj dan Ma'juj ini terkurung di dalam sebuah tembok yaitu tembok Zulkarnain. Jadi ini semakin masuk akal nih kalau memang Terra Infinita ini benar ada. Nah lalu teori tentang minyak bumi yang mana dikatakan minyak bumi itu sebenarnya jumlahnya tidak terbatas. Itu bisa juga jadi masuk akal karena masih ada kehidupan lain di luar peradaban kita. Dan kisah fiksi yang selama ini kita tonton bisa saja itu merupakan kisah nyata dari peradaban lain yang sebenarnya disembunyikan dari kita sekarang ini. Jadi timbul pertanyaan kalau memang Terra Infinita ini tidak nyata, lalu mengapa daerah Antartika dijaga ketat? Sejauh ini belum ada jawaban yang cukup masuk akal sebenarnya. Kenapa wilayah Antartika ini dijaga sangat ketat? Ada sebuah jawaban yang cukup simpel yang selalu diutarakan oleh pihak berwenang di sana. Mereka mengatakan daerah tersebut sengaja dijaga ketat untuk mencegah orang-orang yang mencoba menjelajahi daerah tersebut, terutama bagi kaum penganut bumi datar. Mereka mengatakan, kalau banyak penganut bumi datar yang mencoba menjelajahi tempat tersebut, maka nantinya akan berbahaya dan berubah menjadi sebuah kasus, yaitu kasus korban hilang akibat kondisi alam di sana. Jadi alasan tersebut sebenarnya ya, semacam ngeles doang gitu ya. Jadi pihak berwenang di sana seolah-olah nggak mau repot gitu, kalau ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam daerah Antartika nanti malah jadi mayat dan yang ngerepotin tim SAR gitu katanya. Tapi jawaban tersebut benar-benar nggak bisa diterima begitu aja. Karena di Antartika itu ada sekitar 66 stasiun penelitian dan stasiun-stasiun tersebut dihuni oleh para ilmuwan yang mana setiap tahunnya antara 1.000 sampai 4.000 ilmuwan datang dari penjuru dunia. Mereka dari berbagai latar belakang dan studi. Tujuan mereka di sana adalah untuk meneliti Antartika baik secara geologis, biologis, kimia, fisika, geografis sampai dengan astronomi. Nah dengan kondisi matahari tidak pernah terbenam selama 6 bulan berturut-turut, astronom di sana bisa mengamati matahari selama yang mereka mau. Dan yang jelas nih ya, orang-orang yang ada di Antartika adalah orang-orang dengan keilmuan tinggi semua, alias orang-orang pintar itu banyak berkumpul di sana. Karena mereka melakukan penelitian di Antartika tersebut. Ya tapi anehnya, sampai detik ini kita masih belum mendengar hasil penelitiannya itu ada apa aja gitu, atau justru para ilmuwan dikirim ke sana untuk mengerjakan sesuatu yang selama ini kita tidak tahu.
Lalu selain itu di Antartika sebenarnya sudah banyak penemuan-penemuan, tapi yang dipublis ke masyarakat hanya tentang penemuan fosil-fosil zaman dahulu. Misalkan seperti fosil dinosaurus atau fosil-fosil manusia purba. Nah, salah satu yang pernah dipublis itu adalah fosil dari Cryoloposaurus atau kadal berjambul beku. Nah, ini pertama kali ditemukan pada tahun 1991 di daerah Gletser Beardmore dengan tujuan pada saat itu, para ilmuwan ingin memberitahu masyarakat kalau dinosaurus benar-benar ada dan fosil dinosaurus ini tidak membusuk karena di sana sangat dingin. Tapi justru tanggapan masyarakat di saat itu berbeda. Masyarakat justru semakin percaya kalau masih ada kehidupan lain di sebalik Antartika. Jadi masyarakat menganggap kalau itu bukan fosil tetapi kehidupan di balik Antartika yang selama ini tidak boleh kita lihat. Lalu banyak penemuan-penemuan lain juga yang sudah mulai dibeberkan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan ini telah mengamati permukaan Antartika dengan melakukan pengoboran sekitar 500 meter di bawah lapisan es yang melapisi wilayah tersebut. Nah, mereka menggunakan kamera yang dimasukkan ke dalam lubang es yang telah dibor tersebut. Hasil yang didapatkan itu benar-benar mengejutkan karena kamera tersebut merekam adanya gambar-gambar bintik-bintik buram dan kecil yang berkedip di dalam lubang tersebut. Pada awalnya banyak yang mengira kalau itu hanya error atau kerusakan kamera. Tapi setelah diteliti lagi ternyata ditemukan kawanan amfipoda kecil yaitu Crustacea malacostracan tanpa karapas yang memiliki badan yang pipih dan biasanya memakan bangkai hewan laut. Nah, ini benar-benar mengagetkan karena para ilmuwan ini tidak menyangka masih ada kehidupan di bawah lapisan es. Penemuan ini terjadi di daerah The Ross Ice Shelf atau lapisan es terbesar di dunia yang telah menjadi fokus berbagai proyek penelitian selama bertahun-tahun. Dan para peneliti di saat itu menyimpulkan ini merupakan sebuah bukti konkret tentang adanya ekosistem yang berperan di dalam lingkungan tersebut. Jadi bisa disimpulkan ekosistem kehidupan itu bisa terjadi dimanapun bahkan di bawah lapisan es. Dan semenjak itu para peneliti semakin berbondong-bondong untuk menuju ke Antartika demi melakukan penelitian. Karena ya mereka gak menyangkalah, penemuan di bawah lapisan es yang masih ada kehidupan dan mereka semakin penasaran dengan hal tersebut. Sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah, itu dia pembahasan tentang Terra Infinita Map, dan mengenai misteri adanya kehidupan di luar tembok es Antartika. Yang memang sebenarnya membuat kita agak pusing gitu ya. Membuat kita tuh agak berpikir, bener gak ya ada kehidupan lain di sebalik Antartika gitu? Ya kalau kita berbicara dengan orang yang males mikir, mereka pasti akan bilang gak peduli, yang gue pedulin gue kerja beli beras, beli minyak gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang jiwa penasarannya besar, mereka berpikir, mereka bisa berimajinasi misalnya. Ya pasti pembahasan kayak gini nih, akan membuat kita tuh haus akan pengetahuan atau kita tuh terus penasaran gitu. Bener gak sih? Ada kehidupan di sebalik Antartika dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh para penguasa dunia gitu kan? Dan semua yang diceritakan tadi itu berasal dari teori konspirasi buku Terra Infinita, yang mana sejauh ini memang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Percaya atau tidaknya itu tergantung dari diri kalian sendiri ya. Yang terpenting adalah jangan sampai keimanan kita kepada Allah menjadi berkurang ya sahabat, karena Allah yang maha mengetahui semuanya lebih dari apapun itu. Wallahualam bisyawab. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat ya sahabat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sadyurdai dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.